Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali mengikuti Podx Susut pada siang hari ini. Kemudian selawat berilah salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Pak Rudi Hamidi selaku MSP FMSG, kemudian Bapak-Bapak manajer bagian transaksi energi dan Ibu Nataro, kemudian Asmen P2TL Pak Solekan. Berikutnya sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan, kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan kita siang hari ini. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Baik, sebelum pemaparan pertama, biar lebih semangat dulu, kita yel-yel dulu, kita mintakan kepada Pak Rudi untuk menulis yel-yel siang hari ini. Silakan Pak Rudi. Baik. Sebelum kita yel-yel, ini udah lengkap belum sih? Pak Kurnia sudah ada, Pak Kurnia? Pak Taji. Belum ada ya? Pak TE, capek lah Pak TE. Sudah bergabung Pak Dianto, sudah bergabung. Itu gambarnya nak do. TE namanya ya. Kan ya Pak TE. Pas pula ya Pak. Sudah bergabung dari tadi, nunggu Pak Rudi. Ya, saya subuh tadi mah. Lagi subuh. Udah kita mulai aja ya, enggak apa-apa. Pak Kurnia sama Pak Denny mungkin. Baik, untuk memulai acara wiki sesi kita, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Semangat pagi. Pagi. PLN. Geraklah Anda terbaik. Baik, terima kasih Pak Rudi. Semoga dengan yel-yel itu memberikan kita semangat untuk mulai kegiatan Podx kita siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertama Podx pemaparan Podx siang hari ini kita mintakan kepada Pak Duyanto dari UP3 Solo. Kepada Pak Duyanto kami persilakan. Baik, terima kasih. Coba share dulu. Bakok disabel kau, Jak. Tidak boleh ambo sering. Coba ditarik dulu, Untuk Pak. Solo disabel bentuknya. Yo karajon wa ya. Awas Jak so. Sudah bisa, Pak. Dah. Oke. Mana tadi? Akan hilang itu. Bentar. Bukan disable mungkin enggak tahu dipencet di mana mungkin enggak Pak Denny. Mana Salah dia pencet tadi? enggak? Enggak salah pencet mungkin enggak? Ada tadi. Oh, udah tadi. Ada. Share screen. Sudah Pak, Pak Reza? Sudah, Pak. Agak Baik. besar sedikit, Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rudi, kawan-kawan Embak, kawan-kawan Asmin semuanya. Hari ini yang akan menampilkan WIG session UP3 Solo minggu kelima Maret 2021. Jadi untuk
untuk LM UP3 Susut itu yang kami memperbaiki susut dari 5,21 menjadi 5,15 pada 31 Desember 2021. Jadi untuk LM1-nya kami membuat dan menyampaikan work order untuk penggantian KW meter ke ULP sesuai LBKB sebanyak 159 pelanggan setiap minggunya. Itu yang sukses dilakukan oleh kawan-kawan, dan juga untuk LM2 itu yang melakukan pemeriksaan yang pelanggan yang di atas 53 kVA sebanyak 4 pelanggan setiap minggu. Untuk komitmen LM UP3 itu kalau kendala tidak, Pak. Jadi yang ada adalah yang komitmen yang minggu lalu adalah monitoring progres harian dan mengoptimalkan yang pencapaian LBKB ULP sesuai dengan WU yang telah diberikan dari UP3. Sedangkan untuk komitmen untuk minggu depan, kita akan melakukan review dan evaluasi yang terkait yang pencapaian penyelesaian LPKB dan KRI 01 yang terhadap ULP yang tidak tercapai setiap bulannya. Kemudian untuk LM2 itu juga sama. Kalau untuk yang kendala tidak ada. Nah, kemudian untuk yang komitmen yang minggu lalu adalah melakukan evaluasi penajaman TO dengan cara memeriksa kelainan tegangan pada data instan yang dimintakan pada service desk A2 MRT. Sedangkan untuk komitmen untuk minggu depan adalah konsistensi di dalam pemeriksaan terhadap WO yang diberikan UIW dan ditambah dengan pengembangan TO dari analisa data instan pelanggan. Kemudian untuk LMULP yaitu yang mengganti KW meter sesuai LBKB lebih kurang 20 pelanggan per minggu. Yang mana di sini untuk yang minggu yang kelima itu yang kita sampaikan adalah sisa WO yang yang tidak tercapai di minggu-minggu sebelumnya, ditambah itu yang dengan WO untuk minggu kelima. Jadi hanya ada dua ULP yang sukses, yaitu ULP Sawarunto dan ULP Silungkang. Jadi yang kemarin kita juga sudah melakukan juga itu ya untuk WIG seasonnya yang untuk masing-masing ULP. Nah, dan ini hasilnya, dan itu rata-rata yang karena sebentar ini untuk realisasi yang bulan Maret 70%, realisasi kumulatif masih 23%. Kemudian untuk LM2 ULP adalah pemeriksaan yang pelanggan 3 pas, langsung 5 pelanggan per minggu. Nah, yang ini karena sifatnya yang pemeriksaan, alhamdulillah senyum semua gitu. Nah, sedangkan untuk yang kendala itu kemarin itu untuk yang kendala LM1 itu kemarin yang difokuskan untuk penyelesaian gangguan pasca badai, yaitu ULP Sijunjung, Singkara, Kayuaro dan Moralabu. Kemudian vendor itu sulit mencari lokasi pelanggan karena yang pas minggu kelima itu yang kawan-kawan biller itu sedang mencatat meter. Jadi mungkin itu salah satu salah satu kendalanya.
Kemudian untuk yang komitmen untuk yang minggu depan itu adalah mengoptimalkan yang pencapaian ya target 100% dengan fokus penyelesaian sesuai WO yang diberikan, kemudian memanfaatkan titik koordinat dari pelanggan hasil baca ACMT untuk pencarian lokasi pelanggan. Jadi kemarin itu karena rata-rata yang minggu keempat atau minggu kelima itu rata-rata orang yang kawan-kawan itu yang melakukan catat meter. Makanya yang kami sarankan untuk yang pencapaian untuk yang minggu pertama dan yang minggu pertama itu di atas 150% kemarin. Dan untuk yang minggu-minggu selanjutnya itu yang harus dilakukan di atas 100%. Kemudian untuk LM2 itu kalau yang kedua sama aja seperti yang sebelumnya. Tetapi kami kemarin juga yang melakukan penekanan bahwa yang pelanggan yang pasca P2TL yang menerima leverin itu yang kami surati langsung, dan itu jika itu yang kita akan melakukan pemutusan terhadap pelanggan yang memberikan levering. Ini yang bukti-bukti yang telah kami laksanakan, dan itu saja Reza, gitu Pak Sode dan Pak Rudi, yang jika ada kritik itu dan saran silakan. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Dianto atas paparan Kodiek Struktur dari UP3 Solok. Mohon izin Pak Anto, kita sangat sedikit LM1 untuk ya ini. Nah, untuk kondisi realisasi ini Pak, apakah ini berdampak dari breakdown breakout kemarin atau apa ya? Karena kalau yang tren dari minggu kemarin itu presentasinya cuma 2 ULP yang menangis. Sekarang kayaknya 2 ULP yang tidak menangis Pak Dianto. Mohon informasinya Pak untuk realisasi ini Pak. Betul. Jadi waktu kemarin itu kan kita kasihkan target 20-20 Pak. Jadi ada ada yang 20, ada yang teratur. Jadi yang masing-masing ULP itu yang ketika minggu yang pertama itu dan minggu kedua ada yang tidak tercapai Pak Reza. Jadi kan masih ada sisa WO berarti itu untuk yang di bulan Maret. Nah, itu makanya kami masukkan aja semuanya sekarang untuk target minggu 5 gitu. Demikian Pak Reza. Oh, akumulasi berarti gitu ya Pak ya? Ya. Apakah salah itu atau memang harus kami rubah? Kalau work order-nya, WO-nya memang sistemnya mingguan ya Pak. Jadi dari work order-nya yang secara Kodiek-nya sesuai dengan work order yang sudah ditetapkan mingguan Pak. Saya target kalau yang ini misalnya targetnya 159. Nah, per minggunya seperti itu. Nah, kemudian untuk misalnya ke vendornya untuk diberlakukan kumulatif untuk mencapai target bulanan ya silakan saja. Mungkin itu tanggapan sedikit Pak Dianto. Oh jadi gitu ya Pak Pak Reza. Jadi karena saya ngitung kemarin itu karena untuk yang target mingguan sekarang saya kira sama aja gitu. Oke nanti kita rubah. Jadi artinya yang kita tampilkan yang di dalam Pordeek ini adalah memang target mingguannya walaupun itu yang sisanya tidak tercapai gitu ya Pak Reza. Betul Pak, untuk Pordeek mingguannya kita targetnya mingguan.
Tapi kalau misalnya untuk ke sisi vendornya pelaksana pekerjaan pencapaian target bulanan mungkin silakan saja Pak. Gitu ya. Oke Pak, sedikit juga Pak nambahkan yang untuk yang sejalan dengan program unggulan juga Pak. Untuk pemberian work ordernya ke vendornya sendiri yang diserahkan per mingguan itu sudah diinkludkan yang target KRN 1 pengecualian atau terpisah Sudah. sesuai BKB saja Pak? Sudah include sama itu Pak. Jadi artinya yang jika misalnya yang LBKB-nya sudah selesai, tapi yang KRN 01-nya itu sudah kita gabung semua itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saran saja Pak, karena terkait dengan program unggulan, kalau dilihat dari work plan dari backup-nya itu kalau nggak salah itu untuk karena secara volume KRN 1 pengecualian itu targetnya kalau nggak salah Solok memang paling banyak yang belum secara merek meter karena di Solok paling banyak yang hexing Pak, otomatis memang secara kondisinya itu belum dieksekusi di lapangan. Mungkin secara persentasenya mungkin kita lebih ke KRN-nya, mungkin KRN 1 pengecualian karena untuk program unggulan ini diberlakukannya sampai bulan Juni, berarti semester 1 untuk kita tuntaskan. Mungkin itu sedikit tambahnya Pak Dianto. Gitu ya. Jadi artinya ini gitu. Apakah itu yang LM-nya kita pisah atau bagaimana nih? Atau yang kita samakan atau bagaimana? Disamakan saja mungkin ya Pak ya, disamakan saja mungkin secara volume, contoh misalnya untuk target secara OP3-nya itu WO-nya 100, karena kita bilang 160, nah, mungkin dari 160 ini kalau bisa dimaksimalkan yang 100-nya itu kita ambil dari WO KRN 1 pengecualian, 60-nya dari LBKB, LBKB mungkin seperti itu Pak Dento, agar dia untuk pencapaian atau realisasi dari program unggulan juga segera juga tuntas sesuai dengan targetnya di Juni nantinya Pak. Program unggulan Juni tuntasnya. Oke. Nanti kita yang apa lagi? Berarti jadi artinya yang untuk target tetap yang mingguan berarti ya. Berarti target mingguan tetap ya. Kalau untuk yang per DX-nya ya Pak Reza ya. Pak. Terus kemudian untuk untuk yang KRN 01 itu yang kita usahakan percepatannya gitu ya. Betul, Jadi Pak. artinya yang di bulan Juni 2021 itu insya Allah selesai ya Pak Dejaya. Terus sekali Pak Dianto. Oke. Baik, terima kasih Pak Dianto. Mungkin itu tanggapan dari LM1. Berikutnya kita mintakan waktu ke Pak Solekan untuk memberikan tanggapan terkait LM2. Pada Pak Solekan, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Pak Solekan. Oke, mengenai LM2, sepertinya tidak ada kendala dari sisi LM2 di UP3 ya. Target pemeriksaan 4 sudah dirasakan 4. Terus terima kasih juga evidennya sudah dikirimkan untuk minggu kelima. Di bulan Maret kemarin. Terus, nah. Suaranya kecil Pak Soleh, lembut kecil, sekali ya? gitu. Kayak denger gending saya. Cek. Harus dicoba. Mantap. Woi, harus dicoba api tenan ini. Nah, ini udah dengar Pak Du ya? Siap. Halo. Halo ya. Cek. Ini baru dengar. Oke, untuk LM2 lagi Pak Dwi, kendalanya memang di sisi pasca P2TL ya. Memang kalau dari sisi temuan ditengok di grup masih kurang begitu optimal menurut saya. Tapi
Kalau dari sisi pencapaian untuk UP3 Solok, apabila saya compare untuk target secara triwulan 2 ya, kemarin triwulan 1 kan udah close, di mana pencapaian di sisi UP3 Solok masih belum memenuhi seperti itu. Nah, sekarang kita mengarah ke target di CW2 atau di semester 2. Posisi Solok di 61% kebetulan. Terus memang kondisinya ULP yang perlu disokong lagi masih Sawalunto sama Singkarak kebetulan Mbak Dwi. Kalau yang mungkin sudah sedikit aman, kalau dari sisi UP3 Solok itu ULP Solok itu paling kenceng ya, paling kenceng. Mungkin nanti bisa di-copy apa yang dilakukan ULP Solok ke ULP yang lain seperti itu, supaya nanti target dari sisi KWH P2TL-nya di seluruh ULP bisa tercapai. Terus untuk dari sisi pelanggan belum membayar meski sudah dikirimkan surat panggilan, tetap saja dilakukan sesuai SOP Pak Dwi, sampai surat SP1, SP2, SP3 sampai pembongkaran sehingga nanti terrekod di SP2T-nya. Mungkin seperti itu aja kalau dari sisi LM2. Tetap semangat, insya Allah nanti di akhir semester 1 ini atau di TW2 akhir itu pencapaian UP3 Solok bisa 100% seperti itu. Terima kasih Pak Dwi. Ya, ini yang sebenarnya yang kalau yang jadi kendala itu adalah kalau yang pendampingan Pak Soleh. Jadi kami untuk yang Sawalunto itu yang sudah kirim tim. Tapi yang untuk mendampinginya itu yang tidak ada gitu karena kesibukan atau bagaimana. Saya bingung juga itu yang mulnya gitu kan. Sawalunto itu ada berapa staf sama supervisor di ITE-nya Pak Dwi? Kalau nggak salah itu berdua, kemudian kalau nasi karak berdua juga. Satu Jadi, staf, satu supervisor gitu. Iya. Jadi mau saya kirim tim 2 atau yang apanya seharusnya mulai kan bisa kok apa tuh gitu yang ngasih misalnya yang pengawasnya adalah supervisor K2 K3 gitu loh kan. Atau apa ya, tapi kalau saya campur juga apa tuh yang terpot dalam sulit juga saya ngomong gitu. Jadi itu apanya kendalanya itu makanya jadi untuk apa namanya untuk Solo itu apanya yang pendampingannya kalau pendampingannya jalan. Tapi kalau untuk Sawalunto itu kami sudah kirim tim untuk 12 hari itu hasilnya zong loh apa itu Soleh itu karena tidak ada yang mendampingi mereka gitu. Nah, jadi kemarin kalau saya juga yang sudah ultimatum gitu dengan apa dengan PT Toibah itu jika memang kalau yang 6 tim itu memang tidak cukup apa tuh memang zong aja gitu rencana mau yang saya apa tuh mau kita kurangi aja 1 tim lagi kan itu yang bisa menghemat 25 juta sebulan itu Pak Soleh, tapi itu saya lihat akhir sekarang. Nah, kalau seandainya kalau yang bulan April ini tidak tercapai target ya mungkin saya kurangi tim dan kemungkinan kalau kita melakukan SP2 nih, karena dulu waktu yang bulan November itu mereka telah mendapatkan SP1 gitu. Demikian Pak Soleh. Oke, sip. Terima kasih informasinya terkopi Pak Dwi. Nanti mungkin nanti teman-teman di ULP Sawalunto bisa diarahkan untuk pemeriksaan atau menyasar ke KWHK 2 seperti itu. Mungkin itu aja saran yang bisa kita berikan Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Dilanjut. Oke, Pak Soleh. Baik, terima kasih untuk tanggapan RM2-nya. Baik, berikutnya kita minta tanggapan dan saran dari Pak Rudi. Kepada Pak Rudi, kami persilakan. Baik, makasih. Saya sedikit aja mungkin Pak Dwi mengingatkan saja untuk yang di penggantian meter ya, karena memang tadi disampaikan juga memang merupakan program unggulan
dan memang targetnya besar sekali. Terakhir kemarin masih 1.237 setahu saya. Nah, kalau memang kita nggak fokus, Bapak mungkin nggak mempertegas ke teman-teman di ULP-nya, baik ke ULP maupun ke vendor, nanti ini terlena. Sedangkan ini merupakan program unggulan yang pastinya akan diminta pelaporannya. Nah, ini kebetulan memang dari manajemen, kebetulan dari perencanaan maupun dari SRM distribusi pun belum terlalu memplotot ini gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan suatu saat kita diminta Vicon untuk memastikan apakah memang program unggulan ini sudah berjalan atau masih bermasalah gitu. Nah, ini kendalanya karena memang kendalanya tidak seperti yang dulu itu masalah modem. Kalau sekarang kan nggak ada kendala nih, meter prabayar cukup, vendor ada, anggaran ada gitu. Nah, ini yang jadi masalah nanti ke Solonya kalau memang ini tidak ditindaklanjuti gitu. Nah, mungkin saya minta tolong ke Pak Dwi untuk memfokuskan ini. Mungkin ini benar-benar harus dikejar, harus dihitung waktu karena sekarang sudah di bulan April, awal April, mau tidak mau kan tinggal 2 bulan lagi masa efektifnya untuk melakukan penggantian sebanyak itu. Nah, kalau kita hitung-hitung tadi targetnya sekitar 159 per minggu, nah, maka cukup waktunya untuk masih sekitar 8 minggu lagi gitu ya, dengan target seperti itu. Nah, kalau dengan 1.559 apakah cukup? Sedangkan itu masih digabung dengan LBKB gitu. Nah, mungkin volumenya bisa lebih tambah lagi, berbanyak lagi khusus untuk yang daerah-daerah yang hexingnya masih banyak Pak Dwi dan dompetnya. Nah, ini mau tidak mau harus segera dikejar, ini mungkin harus disiasati seperti apa tindak lanjutnya, karena memang program unggulan yang sudah di launching di awal tahun di Raker mau tidak mau ini harus kita laksanakan, mau tidak mau harus kita tuntaskan gitu. Nah, agak susah tadi saya bilang lagi kalau memang tidak ada alasan kita untuk tidak bisa, kecuali memang seperti dulu administrasi terkendala modemnya itu. Nah, sekarang susah kita karena nggak ada pembelaan di situ karena sisi anggaran dan sisi MDU juga sudah siap. Itu saja mungkin perlu lagi ditegaskan teman-teman khusus di ULP-nya terkait dengan pelaksanaan ini harus benar-benar fokus sehingga ini benar-benar dikejar masuk dengan vendornya itu. Memang vendornya bisa posisi tertentunya mungkin itu dulu ditargetkan, mungkin vendor ditambah untuk personilnya menyesuaikan target yang ada di ULP masing-masing gitu. Itu aja mungkin Pak Dwi. Terima kasih. Oke, di kopi itu Pak. Insya Allah mungkin yang bagi fixing yang banyak mungkin kita fokus di situ aja. Demikian Pak Dwi, terima kasih atas. Siap. Terima kasih Pak Rudi atas saran dan arahannya. Baik, sebelum ditutup paparan dari UP3 Solo, kita berikan applause dulu untuk pencapaian UP3 Solo. Baik, silakan ditutup dulu Pak Bianto. Oke, Pak Reza, jadi kita besok ini yang fokus itu kalau untuk yang LBKB itu yang kita fokus ke KRN 01 dan kemudian untuk yang P2TL mungkin yang kita akan tingkatkan paskanya. Oke, itu aja mungkin yang yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dianto dari Tembak UP3 Solo. Berikutnya kita lanjut ke UP3 Bukit Tinggi. Pada Bu Maisaro kami persilakan untuk memaparkan proyek khususnya. Silakan Pak Bu Mai. Nggak dikoncang ya? Dapat juga nomor 2 nih ya. Nanti kalau digoncang dapat terakhir lagi komplain Bu Mai. Oh enggak doh. Izin share, mohon maaf Pak Rudi, PPT-nya belum siap, jadi aku pakai file Excel aja, nanti susulin. Pak Rudi, Pak Reza, Pak Ekan. Siap. Iya Bu. Dwi nanti tadi lupa Pak Duyanto di PPT-nya ditambahkan Pak itunya Pak kondisi program unggulannya di satu slide gitu
Mungkin di bawah sebelum terima kasih, kondisi existing untuk program unggulan. Mungkin gelometnya masih berapa, terus seksinya masih berapa gitu. Saya lupa menyampaikan tadi. Kita tolong Pak Dwi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Rudi Amiri, Bapak Solekan, Pak Reza, dan Bapak-Bapak manajer bagian TEL di seluruh P3 serta rekan-rekan semua yang ada pada kesempatan weekly session kali ini. Izinkan kami menyampaikan paparan terkait dengan realisasi 4DX minggu terakhir dan juga menjelang minggu pertama April. Baik, langsung saja. Untuk LM, pencapaian LM mungkin di awal juga kita juga sudah bisa lihat dari grafik susut ya, ending susut itu kita sudah bisa prediksi. Alhamdulillah ada penurunan secara kumulatif. Langsung saja untuk realisasi LM1 UP3 Bukit Tinggi, LM1, LM2, LM3 pada prinsipnya itu adalah 100% tercapai alhamdulillah secara order seperti biasa. Dan alhamdulillah untuk LM2 itu pemeriksaan pelanggan besar itu juga alhamdulillah bisa kami realisasikan di minggu kemarin. Nah, langsung saja mungkin per LM WP yang akan kami jelaskan. Pertama itu adalah LM1 ULP terkait dengan mengawal pelaksanaan penggantian meter BKB dan khusus sebanyak 266 pelanggan per minggu. Di sini hanya satu ULP yang tersenyum, yaitu Simpang 4. Yang lainnya juga masih kondisi menangis. Artinya di sini kalau dilihat dari komitmen minggu kemarin dan kendala yang dihadapi serta komitmen kami minggu ini, maka baik, komitmen minggu lalu kami masih mengawal kontrak untuk HRAPP-nya dan realisasinya sampai sekarang kami masih di tahap bagian perencanaan karena baru rampung sebab kami masih sedikit mengevaluasi detail terkait KAK, terkonsentrasi jangan sampai ada temuan berulang di SPI di kemudian hari. Kemudian juga kami sudah melakukan koordinasi ke UWP dan insya Allah dalam minggu ini kami akan melakukan koordinasi dan sosialisasi serta penajaman terkait dengan pelaksanaan HRAPP, pelaksanaan pekerjaan APP 1 pas 3 pas, baik itu sambung baru maupun itu pemeliharaan. Itu komitmen minggu ini. Jadi minggu kemarin juga kami dari sisi pekerjaan Harmet juga berkomitmen untuk mengawal proses PDL Glomet sebanyak 95%, 95 pelanggan dan alhamdulillah secara realisasi itu tinggal sekitar 35 artinya sisanya sudah ter-PDL. Nah, kendalanya yang 35 ini di WP Bakso ada sekitar 33. Rekan-rekan juga masih terkonsentrasi untuk mengecek kembali, memastikan kembali jangan sampai ada ketidaksesuaian antara yang di PDL sama di lapangan. Dan yang kedua itu ada masih 2 pelanggan di Bu Basung juga masih mengecek kembali. Jadi masih ada sekitar 35 lagi yang PR kita dan UMP juga berkomitmen mudah-mudahan minggu ini bisa dituntaskan 100%. Komitmen minggu lalu juga kita masih berkomitmen untuk melakukan kontinuitas koordinasi dengan vendor dalam hal pelaporan realisasi ganti meter. Nah ini belum kita lakukan, masih level-level UMP saja. Kendala terpending. Untuk kendala itu yang pasti cuaca ya Pak ya, cuaca ekstrem, kemudian lagi berbenturan juga dengan proses penyerahan berita acara dari vendor yang sehingga menghambat proses mutasi. Jadi ini jadi PR kami. Di sisi lain juga
kontrak Harmed yang belum mulai, tapi kami itu di minggu besok sudah bisa terrealisasi dan kawan-kawan sudah bisa mengoptimalkan pemeliharaan. Komitmen minggu ini seperti yang bisa saya sampaikan, kita akan mengawal sisa PDL Glomet 35 pelanggan dan bisa on progress terkontrak sampai di pengadaan. Lalu terakhir itu penajaman pasar. Ini untuk LM1. Kemudian LM2 khusus pemeriksaan juga hanya 2 yang bisa merealisasikan targetnya 5 pelanggan per hari, 5 pelanggan per minggu untuk pemeriksaan pelanggan pengukuran langsung 3 pas. Sisanya itu ada realisasi namun belum bisa optimal. Kendala ini yang kita tahu bahwa minggu kemarin cukup singkat waktunya, sekitar 4 hari kerja dan 1 hari 2 hari terkonsentrasi proses billing, belum lagi cuaca, dan ya sebenarnya intinya nggak ada alasan, tapi tetap saja itu yang menjadi salah satu kendala kawan-kawan di lapangan. Komitmennya minggu ini masih kita kawal detail bagaimana supaya pemeriksaan vendor itu, kawan-kawan pemeriksaan pelanggan 3 pas pengukuran langsung itu kawan-kawan bisa lebih legowo lah memberikannya kepada TR. Alasannya kemarin mereka bisa langsung sekalian pemeliharaan AMR, tapi kalau rencana-rencana tapi juga dilakukan lapangan juga sama aja. Jadi kami sudah menghimbau agar supaya benar-benar diserahkan PU WO ke PTTR untuk pengukuran langsung. Sisanya terkait dengan pemeliharaan AMR bisa dilaksanakan. Masih banyak karena pelanggan 3 pas cukup banyak sehingga bisa dioptimalkan di PTTR. Juga kita melakukan evaluasi untuk penetapan TO, evaluasi DLPD prioritas. Jadi mungkin sedikit tergerak juga berangkat dari data-data yang diminta wilayah kayak jam nyala, kemarin jam nyala dan pelanggan yang tidak ditopkan. Itu pun juga akhirnya kami mengevaluasi juga terkait jam nyala untuk DLPD pelanggan 3 pas. Jadi saat ini kita akan terkonsentrasi di pelanggan 3 pas AMR, khususnya yang jamnya kita bisa lebih detail melakukan evaluasi load profile-nya di AMR. Lalu LM3 WLP terkait konsistensi menginput temuan di AP2T, ini alhamdulillah mereka tetap konsisten mengawal, dan minggu kemarin ada 19 temuan dan sudah terdata di AP2T semuanya. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 3 pelanggan lagi yang belum lunas dari 19 ini. Sisanya sudah lunas AP2T. Kendala tidak ada dan yang lainnya. Lalu selanjutnya untuk realisasi atau lagging ya, hasil dari proses LM ini, yang pertama ini terkait dengan realisasi LM1 di bulan April, ini detailnya. Kemudian detail realisasi penggantian meter, namun tetap bisa dibilang terkonsentrasi LBKB pasca masih sedikit. Jadi masih terkonsentrasi di prabayar khusus. Nah, untuk realisasi langsung mungkin biar sekalian terkait dengan progrolnya juga kita punya saldo tempo hari sekitar 7 ribuan yang terkontrak untuk 3 ribuan, realisasi yang sudah terganti sampai detik ini ada sekitar 600-an. Dengan untuk yang KRN khusus prioritas itu ada 74, sudah 66, masih ada sisa 8, ini masih kesulitan untuk penelusuran lokasi. Artinya kawan-kawan di samping sambil mencari penelusuran lokasi juga mereka terkonsentrasi eksekusi yang start 2011. Khusus update KRN, update PDL Glomet dari saldo Glomet dan hexing ya, kalau nggak salah kemarin itu ada beberapa. Yang pasti Glometnya sekitar 190-an. Jadi dari total saldo awal dulu yang dikomitmenkan untuk Progol 2
235, alhamdulillah sampai detik ini terpantau oleh kami itu adalah sekitar 200 yang sudah terrealisasi, ada artinya sisa 35. 35 dari 200 ini kalau nggak salah ada 4 atau 5 yang kondisi KWA-nya benar-benar diganti. Ini untuk LM1. Saya rasa cukup untuk prestasi LM-nya, baik dari KWA P2TL. Terakhir untuk P2TL ini, untuk P2TL sudah kami realisasikan hitungnya itu per 1 April. Per bulan April. Jadi ada beberapa di minggu kemarin dari tanggal 29 sampai 31 sudah kami masukkan di Maret. Dan alhamdulillah kondisi pencapaian kita untuk KWA P2TL walaupun belum tercapai, ada sedikit peningkatan dari bulan Maret itu bulan Februari 71%, kita meningkat di 86% dengan 4 WP yang berhasil 100% capaiannya kita Maret, 1 WP masih kuning dan 2 WP yang warning merah. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, mohon masukan dan arahannya kami kembalikan ke Pak Reza. Baik, terima kasih Bu Mai atas paparannya, menanggapi sedikit LM1-nya Bu Mai. Untuk yang realisasi LM1 mungkin memang teman WP 94 yang tersenyum, faktor cuaca. Terkait dengan penggantian kilometer, yang pertama untuk yang khusus yang KRL 1 Progul, jadi dengan tersisa 37 pelanggan tadi, mohon nanti kita diinformasikan jika ada kendala dari proses peremajaannya. Nah, yang 35 ini tinggal di proses peremajaan ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada temuan atau kendala di peremajaan yang tidak bisa dimenjakan seperti di UP3 Padang kemarin itu yang sudah kita informasikan ke service desk bahwasanya ada beberapa pelanggan temuan yang kita cek itu tidak ada nomor agenda yang bisa diremajakan. Nah, apakah ini kondisi ini juga ada yang ditemukan di teman-teman UP3 Bukit Tinggi, mungkin mohon nanti kita diinformasikan juga agar kita bantu juga follow up-nya untuk yang sisa saldo akhir dari gelombang ini bisa segera kita tuntaskan. Kemudian untuk yang terkait dengan penggantian KWH, mohon diinformasikan juga Bu Mai untuk kilometer garansi. Jadi untuk minggu kemarin kan sudah ada juga dari pihak Sansing yang ada kunjungan. Jadi dari UP3 Padang udah ada 217 yang rencananya yang sudah dikirimkan datanya untuk diklaimkan. Kita juga sudah konfirmasi ke pihak pabrikan, itu sejalan dengan nanti pihak pabrikan akan mengambil ke UP3 Padang dan sejalan dengan UP3 Payakumbuh. Nah, kita minta bantu juga untuk UP3 Bukit Tinggi juga segera mengumpulkan di meter-meter yang akan diklaimkan agar nanti pihak pabrikan juga bisa sejalan. Saya juga ke P3 Solok mungkin Pak Dewanto kita minta bantukan. Nah, memang di P3 Solok belum ada data permohonan klaim meter garansi yang diklaimkan karena kita sangat butuh sekali permintaan klaim meter garansi ini untuk menutupi stok meter kita yang sudah menipis di beberapa unit. Mungkin itu tambahan atau tanggapan dari LM1 Bu Mai. Silakan kalau misalnya ada tanggapan. Baik, terima kasih Pak Reza atas masukannya informasi terkait untuk masalah kendala sampai detik ini secara informasi dari UIP ataupun kawan-kawan supervisor memang belum ada, tapi akan kita follow up lagi khusus yang sisa 35 ini apakah ada kendala sama halnya kayak yang Padang. Nanti kita konfirmasi ulang dan setelah kita laporkan jika misalkan benar-benar ada kendala. Terus untuk meter klaim, jadi memang
yang kita pantau belum ada usulan. Mungkin nanti kita akan perkuat lagi dengan supervisor dan WP-nya dengan mengacu data-data mutasi J yang sudah ada selama bulan 1. Nanti kita akan seleksi mana-mana yang kategori pelanggan yang diganti yang masuk garansi. Nah, itu nanti feedback-nya langsung kami konfirmasi ke WP-nya. Mudah-mudahan minggu ini bisa kami konfirmasi dan dapat prediksi kapan bisa fix diusulkan untuk diklaim ke wilayah. Itu aja Pak Reza, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mai. Oke, kita lanjut ke tanggapan LM2. Silakan kepada Pak Solekan. Silakan Pak Solekan. Oke, terima kasih Bang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu Mai. Oke, saya akan komen untuk LM2. Untuk LM2 minggu kemarin, kalau dari sisi pemeriksaan pelanggan di atas 53 KPA ke atas tercapai, minggu ini juga tercapai. Terima kasih Bu Mai dan juga teman-teman dari P3 Bukit Tinggi. Ya, untuk LM2 di sisi ULP senyumnya lebih banyak minggu kemarin memang dibandingkan dengan minggu ini. Tapi memang kondisinya kendala yang disampaikan Bu Mai memang benar adanya seperti itu. Dari sisi hari selalu membenarkan ini kayaknya ini. Memang pernah mengalami masalahnya. Jadi memang kondisinya hari dan juga itu betul itu, tapi mungkin minggu ini bisa digenjot lagi Bu Mai dari sisi P3 KLP-nya seperti itu. Nah, kalau dari sisi pencapaian PP2TL memang kondisinya UP3 Bukit kalau saya compare dengan target akhir di TW2 alias di akhir semester 1 masih lumayan jauh, masih ada sekitar 680-an ribu KWH lagi harus dikejar kalau misalkan dibandingin dengan posisi Bukit Tinggi sekarang memang perlu 1,3 kali lebih keras lagi. Jadi tolong nanti disupport lagi atau diingatkan lagi di sisi ULP-nya supaya lebih semangat, mungkin diarahkan ke K2 atau lain sebagainya. Terus kalau dari sisi ULP memang betul kata Bu Metri yang beberapa merah ada 2, tapi yang paling merah mungkin kalau saya compare ke TW2 atau sekitar 1 akhir di posisi Basung masih relatif rendah dibandingkan dengan ULP yang lain, dan memang kalau misalkan dibandingkan sama Simpang di bawahnya itu, jadi minta tolong nanti disupport lagi atau enggak ditanya kendala apa yang ada seperti itu. Semoga minggu depan pencapaiannya lebih bagus dan juga segala kendala, segala masalah bisa mendapatkan solusi yang tepat dan bisa untuk meningkatkan kinerja dari SP2TL. Mungkin komen saya seperti itu Bu. Saya kembalikan lagi ke Bang Reza. Terima kasih Pak Solekan. Ada tambahan atau tanggapan lain dari Bu Mai? Silakan. Untuk sementara ini itu dulu Pak Reza. Baik, terima kasih Bu Mai. Sebelum ditutup sesi pemaparan dari P3 Bukit Tinggi, kita berikan aplaus dulu untuk pencapaian dari P3 Bukit Tinggi. Baik, terima kasih. P3 Bukit Tinggi, silakan ditutup dulu Bu Mai. Baik, terima kasih Pak Reza, Pak Solekan, dan rekan-rekan semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan komitmen yang dibuat hari ini bisa terrealisasi untuk WG session di minggu depan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Basara dari P3 Bukit Tinggi. Berikutnya kita lanjut ke sesi ketiga, pemaparan dari P3 Padang kepada Pak Tajiat. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Reza.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan manajer bagian, para asesmen, ada Pak Denny. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di acara 4DX. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kami akan menyampaikan overview WG session P3 Padang minggu ke-5 Maret. Untuk LM UP3 ada 2 LM, yaitu terkait penyampaian WO penggantian KWA meter ULP sesuai LKB sebanyak 370 pelanggan setiap minggu. Untuk minggu ke-5 kita realisasinya 455 pelanggan, alhamdulillah semuanya tercapai. Kendalanya masih sama dengan minggu kemarin, semakin menipis sebenarnya KWH pasca bayarnya. Mungkin nanti minta bantu support dari Pak Reza Riyadinya untuk KWH-nya. Mungkin minggu depan sudah beralih kawan-kawan mungkin ke prabayar yang banyak kita melakukan penggantian. Kemudian untuk P2TL, untuk pemeriksaan pelanggan daya 53.000 pelanggan, 53.000 KVA sebanyak 15 pelanggan per minggu. Alhamdulillah minggu kemarin kita realisasikan sebanyak 20 pelanggan. Untuk kendala tidak ada. Sementara untuk pencapaian KWA P2TL kita sendiri secara per minggu yang kita bagi belum tercapai di minggu ke-5-nya. Mungkin untuk UP3 ada 2 LM ini. Untuk ULP LM1-nya yaitu membuat dan menyampaikan WO penggantian KW meter ULP sesuai LKB sebanyak 370 pelanggan setiap minggu. Untuk realisasi WO kita tercapai 100%. Cuma untuk realisasi pekerjaan ada beberapa unit yang kita tandakan tidak tercapai, itu ada 4 unit, yaitu Belanti, Indarung, Pariaman, dan Lubu Alung. Ini kendalanya memang di Belanti itu cuaca hujan. Kemudian di Indarung stok KWA-nya sudah kosong sama sekali. Kemarin kita coba ambil dari Pariaman juga hanya sebentar karena memang tidak terlalu banyak. Kemudian untuk Lubu Alung kendalanya memang petugas kemarin kurang optimal untuk pelaksanaannya. Dan seluruh yang lainnya masih dalam kondisi tidak ada masalah. Kemudian komitmen untuk tidak tercapai tetap fokus melaksanakan penggantian sesuai BKB untuk Indarung, meningkatkan pencapaian minggu yang lalu. Kemudian untuk Pariaman komitmennya berusaha melaksanakan kerja penggantian kilometer sesuai BKB secara rutin. Kemudian untuk Lubu Alung komitmennya itu menambah petugas harapan untuk percepatan realisasi. Ini untuk yang tidak tercapai saja kita bacakan untuk penggantian KWA rusak. Kemudian untuk memperbaiki susut distribusi untuk M2 pemeriksaan pelanggan pengukuran langsung sebanyak 929 setiap minggu. Untuk secara WO kita sudah realisasikan sebanyak 759 pelanggan. Sementara untuk pemeriksaan sendiri di beberapa unit ada 5 unit yang tidak tercapai dalam sisi pemeriksaan. Sementara untuk KWH P2TL itu ada 6 unit juga yang tidak tercapai untuk realisasi mingguannya. Di antaranya itu Tabing, Indarung, Pariaman, Lubu Alung, Painan, dan Kuranji. Selebihnya alhamdulillah dalam kondisi tersenyum. Kendalanya memang
kita di minggu keempat mungkin hampir sama kondisinya, semuanya progres ke COP pemeriksaan. Ini kawan-kawan masih menampilkan yang tidak realisasi sebenarnya kendalanya, karena masih mengeles ya. Padahal di seluruh unit sekarang kemarin itu fokus petugas kita di COP, termasuk petugas biler pun tidak mencatat di 3 hari terakhir pencatatan. Nah, inilah penyebab memang P2TL kita tidak tercapai di minggu kemarin. Mungkin untuk UP3 Padang cukup sekian presentasinya untuk overview WG session. Mohon masukan dari kawan-kawan Asmen, kawan-kawan manajer bagian UP3 lainnya. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Derajat P3 Padang atas paparannya. Dan sedikit menanggapi untuk LM1 terkait dengan realisasi mungkin tidak terlalu ada masalah. Ada kendala cuma masalah dari stok, mungkin stok kilometer. Saya diinformasikan sebelumnya untuk kilometer yang full center memang dipulkan untuk UP3 Padang 793 buah. Untuk sementara kalau memang di UP3 Padang minggu depan diperkirakan sudah habis stoknya, Pak Ed mungkin izin nanti ya Pak Rudi mungkin nanti akan kita bantu ke Bu Mai secara stok di P3 Bukit Tinggi masih banyak sepertinya. Karena hasil klaim kemarin ada 1000-an yang masuk ke P3 Bukit Tinggi. Mungkin nanti kita komunikasikan dengan Pak Rudi. Mungkin itu sedikit tanggapan untuk LM1 di P3 Padang. Karena tidak ada kendala, hanya di sisi material saja. Mungkin ada tanggapan atau tambahan informasi lainnya Pak Derajat. Oh ya, untuk yang KRN pengecualian Pak Ed, yang kendala kemarin apa sudah clear yang glometnya Pak Ed? Sudah Pak Reza, sudah closing. Oke, baik, terima kasih Pak Ed. Mungkin itu tanggapannya LM1, berikutnya kita lanjut ke LM2. Kita silakan kepada Pak Solekan. Oke, sip. Terima kasih Bang Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Pak Tajri. Saya sedikit berkomentar saja untuk LM2. LM2 dari sisi UP3, alhamdulillah dari target yang ditentukan 15, terus yang pencapaiannya sebanyak 20. Terima kasih, saya appreciate. Semoga tetap konsisten. Namun minta tolong Pak Tadri nanti PIC-nya di Kang John diminta tolong buat mengirim evidence-nya di Google Drive yang sudah kita emailkan tiap minggu, karena kebetulan hanya tinggal UP3 Padang aja Pak Tadri yang belum mengirimkan seperti itu untuk di sisi LM2. Tapi untuk dari sisi pencapaian alhamdulillah masih aman seperti itu. Terus untuk di sisi ULP memang ada beberapa ya ULP yang dari sisi pemeriksaannya belum tercapai karena memang kondisinya seperti UP3 yang lain, mungkin hal yang wajar menurut saya, tapi mungkin nanti minggu ini bisa digenjot lagi dari sisi supporting ke teman-teman ULP seperti itu. Terus kalau dari sisi pencapaian UP3 Padang sampai UP3 Padang yang kumulatif sampai untuk TW1 masih aman karena memang tertolong dari sisi K2 dulu yang luar biasa besar, jadi masih aman posisinya di sisi UP3 Padang. Namun yang perlu diperhatikan adalah memang ada beberapa ULP yang perlu diperhatikan seperti itu Pak Tadri. Mungkin lebih fokus ke supporting si Cincin dan juga Painan karena pencapaian di sisi dua ULP ini lebih rendah daripada teman-temannya yang lain seperti itu. Painan dan juga si Cincin. Jika nanti bisa disupport lebih dari sisi ketiga dari sisi pendapatan POH P2TL. Terus untuk LM2 tadi mengingatkan lagi Pak Tadri, kita tolong evidence berupa berita acara ataupun dokumentasi lainnya dari sisi pemeriksaan LM2 yang gaya 53 kPa ke atas, kita tolong nanti dikirimkan ke Google Drive kita emailkan seperti itu. Mungkin
itu saja, tetap semangat pada teman-teman P3 Padang. Saya yakin P3 Padang bisa konsisten mencapai itu sudah dicapai selama ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Mungkin kita mintakan atau mungkin ada tambahan dari Pak Denny untuk P3 Padang. Silakan Pak Denny. Lanjut Pak, lanjut. Baik, terima kasih Pak Denny. Mohon izin Pak Derajat menyampaikan sedikit di luar konteks 4DX untuk pencapaian end of billing kita per 1 April kemarin itu kan terkait dengan gangguan. Jadi kita sudah confirm ke PIC-AMR UP3 kemarin itu untuk dibuatkan justifikasi. Dari hasil monitoring evaluasi laporan bulanan kita, itu ada 2 ULP di P3 Padang yang secara pencapaiannya di bawah 100% karena ada pengurangan. Sekarang dari 10 ULP, tadi kita baru menerima justifikasi dari Pariaman. Nah, untuk yang masih di bawah 100% pencapaiannya itu adalah ULP Planti dan ULP Painan. Dan yang paling banyak itu memang di ULP Painan. Kemudian kita minta bantu di trigger ke teman PIC AMR-nya Pak untuk mengirimkan segera justifikasinya. Nah, secara pelaporannya deadline-nya kita sudah molor 1 hari. Mungkin itu tambahannya Pak Tujet, kita minta bantukan Pak. Oke Pak Reza, memang lagi di on progress ini untuk justifikasi Belanti sama Balai Selasa. Mungkin ntar lagi kita kirim, menunggu tanda tangan manajernya. Kebetulan ada manajernya lagi keluar, jadi menunggu pengiriman. Mungkin di sisi selesai kami minta waktu nanti untuk, karena saya tidak mengikuti secara penuh kemarin untuk pembahasan laporannya. Mungkin nanti di sisi sana kita coba sedikit Pak Reza, saya memberi masukan terkait memang aduan juga dari seluruh supervisor TE ULP sekarang pada stres semua gara-gara laporan yang terlalu berlipat-lipat termasuk di sisi HRPP. Ya mungkin berkaca dari yang lama. Mungkin untuk sisi ini kita tutup dulu. Saya rasa nanti saya minta waktu untuk sedikit memberikan masukan terkait dengan beberapa laporan yang ada kaitan juga dengan pihak pabrikan. Mungkin demikian, kalau memang kita tutup dulu untuk sisi WG session dari P3 Padang. Demikian saja, saya ucapkan terima kasih. Hanya maaf. Terputus sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Derajat dari P3 Padang. Kita berikan aplaus untuk pencapaian dari P3 Padang. Baik, selanjutnya terakhir untuk P3 Payakumbuh itu Pak Dianto bagi jagungnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Reza, Pak Sulaiman, Bapak Ibu manajer bagian, Pak Denny, izin untuk menyampaikan WIG session kami di minggu kelima Maret 2021. Untuk KWH P2TL ini untuk KWH P2TL sampai ke minggu kelima ini masih di ini dia melampaui dari target kita, target mingguan. Di minggu kelima ini realisasi 28.918
KWH. Untuk LM1, untuk penggantian KWH meter, ini di minggu ke-5 dari target 100 realisasi 134. Untuk komitmen, ini yang terkait komitmen kita di minggu lalu, ini ada penuntasan KRN Glomet sebanyak 44 pelanggan, itu realisasi baru 20, masih sisa 24 pelanggan lagi. Ini kendalanya di belum semua ininya, alamat pelanggannya belum ditemukan. Jadi untuk minggu ini komitmen kita yang pertama itu memastikan ketersediaan stok APP untuk penggantian KWH, dan kedua itu menuntaskan KRN sebanyak KRN Glomet ini sebanyak 24 pelanggan. Lanjut ke LM2. LM2 ini pemeriksaan pelanggan potensial daya 53 kVA ke atas. Target kita 4 pelanggan setiap minggu. Komitmen minggu lalu karena memang kondisinya hari di akhir bulan dan teman-teman itu melakukan pemeriksaan pelanggan untuk antisipasi gagal AMR. Jadi kami komitmen minggu lalu itu melakukan pemeriksaan pelanggan sesuai WO dari unit induk, dan kebetulan dari unit induk sendiri tidak ada WO-nya, jadi memang realisasi 0. Untuk komitmen minggu ini kita akan melakukan pemeriksaan sesuai dari WO dari unit induk, dan selain dari WO unit induk, kami juga akan memeriksa pelanggan lain untuk mengejar ketertinggalan di minggu ke-5 ini. Kita lanjut dengan application WLP. Untuk penggantian KWH meter, ini semua WLP tercapai. Untuk kendala dan komitmen, ini yang kendala yaitu hanya di KRN tadi. Nah, masih ada di ULP Payakumbuh ada 3 pelanggan yang belum ditemukan. Di ULP 50 kota ada 21 pelanggan. Jadi komitmen masing-masing ULP bisa kita lihat di tampilan ini. Sedangkan untuk UP3 itu memastikan ketersediaan stok APP. Yang kedua itu menuntaskan KWH Glomet sebanyak 24 pelanggan. Sedangkan untuk LM2 ULP, ini pemeriksaan pelanggan pengukuran langsung kedua TL. Untuk ini memang belum pencapaian secara UP3 baru 75%. 75% yang melampaui target itu di ULP 50 kota. ULP 50 kota, sedangkan yang terendah masih di ULP Payakumbuh. Untuk kendalanya di ULP Payakumbuh ini terutama karena masih kekurangan personil. Yang kedua, selain itu kemarin juga banyak gangguan di jaringan, dan teman-teman TI pun ikut diperbantukan untuk recovery-nya. Untuk komitmennya di Batu Sangkar itu memaksimalkan pemeriksaan pelanggan agar target tercapai. Yang di ULP Payakumbuh meningkatkan volume pemeriksaan sesuai TOD LPD. Ini untuk minggu ini sudah mulai ada perubahan karena kemarin sudah ada tim dari TR yang bertugas di ULP Payakumbuh. Di realisasi kemarin itu ada 15 pelanggan. Untuk ULP 50 kota melakukan pemeriksaan LPD dari data ACMT. Untuk ULP Lintau maksimalkan pemeriksaan pelanggan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Di secara UP3 kita akan memastikan kesiapan TO dari ULP ini sebelum pemeriksaan. Jadi pagi sebelum berangkat itu sudah ada yang akan ditujunya. Untuk LM
Demikian Bapak-Bapak, lanjut ke program unggulan ini untuk PRN 1 pengecualian. Untuk Glomet itu masih sisa 24 pelanggan, di 3 di Payakumbuh, 21 di 50 kota. Untuk hexing itu masih di 3 ULP, Batu Sangkar, Payakumbuh, dan yang paling banyak di ULP 50 kota. Jadi totalnya 168 untuk hexing, 24 untuk Glomet. Demikian Pak Reza, Pak Solekan, mohon masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Penyebutan atas paparan dari P3 Payakumbuh. Sedikit tanggapan dan untuk LM1 terkait dengan kendala yang disampaikan, yang pertama Glomet, memang alamat kata ketemu atau ATK di Glomet ini memang kondisi karena LPB, jadi taggingnya belum lengkap atau belum tersedia di AP2T. Mungkin untuk case ini sama juga kondisinya dengan UP3 yang lainnya, di mana sisa-sisa Glomet atau LPB KRN 1 pengecualian ini memang kendala di pencarian alamat. Jadi kalau dari sisi pembelian tokennya juga tidak tersedia atau informasi di pelanggannya P2T-nya tidak tersedia juga nama teleponnya, mungkin untuk blokir tokennya bisa dilaksanakan terlebih dahulu Pak Kurnia, sehingga nanti ketika terjadi pelaporan atau mungkin yang sisa pelanggan yang tidak terlalu banyak, apalagi satu WP ada yang 3 pelanggan, mungkin bisa langsung dieksekusi saja Pak. Karena ada beberapa case mungkin kondisinya memang tidak ada pembelian token sama sekali, mungkin dari pelanggan pertama berlangganan atau pasang barunya, karena kesulitan kita untuk dari lokasi juga jika disusur cuma 3 pelanggan mungkin memang nggak susah nantinya Pak, mungkin bisa dieksekusi saja untuk di aktivasi meter yang Glomet sisa yang sedikit ini Pak. Kemudian untuk yang stok APP, nah ini terkait dengan klaim meter juga tadi Pak. Jadi untuk yang stok APP menipis ini memang kita sangat berharap sekali dari pengajuan klaim meter, sehingga stok dari stok APP di unit-unit bisa kita maksimalkan atau kita tambah dari klaim meter ini. Nah, kalau kita berharap dari dari call center ini sangat kecil sekali, karena yang sisa kuota call center kemarin itu full untuk UP3 Padang. Kemudian untuk yang tahun 2021 sampai sekarang kita belum mendapatkan nomor atau belum mendapatkan kepastian kapan ini untuk anggaran 2021 ini bisa kita ajukan SPB ke call centernya. Mungkin sementara kita memaksimalkan kilometer garansi untuk menambah stok APP untuk di unitnya. Mungkin itu tanggapan dari LM1 Pak Kurnia. Kalau ada tanggapan silakan Pak Kurnia. Ya, makasih Pak Reza. Jadi untuk yang meter garansi ini tambahan informasi yang sudah diambil pabrikan itu smart meter. Itu dari 116 yang diambil itu yang setelah dievaluasi cuma 21 yang bisa kita klaim garansinya. Jadi, itu pun masih menunggu produksi. Demikian informasinya Mbak Reza. Baik, terkait dengan garansi yang tersebut, jadi mohon dari PSI-nya juga menginformasikan ke PSI kantor induk juga, agar nanti setelah pelaporan dan juga setelah menteri kita juga sejalan Pak Kurnia. Nah, kita lihat dari pelaporan yang disampaikan dari teman-teman OP3 yang terakhir yang kita terima kemarin sepertinya belum diisikan yang sudah disetujui untuk diganti, kemudian berapa penambahan bulan ini untuk diajukan klaim meternya, dan proses sudah sampai di mana, atau verifikasi kah atau sudah diganti atau menunggu atau seperti apa. Mungkin saya minta bantu nanti di
informasikan dari PXI kilometer garansinya agar sejalan nanti kita juga bisa bantu koordinasi ke pabrikannya jika ada kendala di unit. Mungkin itu Pak Kurnia. Baik Pak Reza, kita copy. Makasih. Baik, berikutnya lanjut kita ke LM2. Kita minta tanggapan dari Pak Solekan. Pada Pak Solekan, silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya Bapak Kurnia. Untuk LM2 memang betul saya telat kasih WO karena kemarin saya kirim tanggal 31. Ya, itu memang kesalahan di sisi saya pribadi. Mohon maaf Pak Kurnia, nanti saya percepat lagi. Seperti itu, mohon maaf kemarin ada sedikit kendala. Itu untuk di sisi LM2, di sisi UP3. Untuk di sisi ULP, LM2-nya ada beberapa ULP yang ini ya, pemeriksaannya masih menangis di betul Pak. Sanggar, Payakumbuh, dan juga Lintal. Namun kalau dari sisi pencapaian KWH, kalau dari sisi pencapaian KWH overall, UP3 Payakumbuh terima kasih untuk TW2 sudah untuk TW1 udah 100%. Terima kasih. Semoga nanti bisa bertahan sampai ke TW2. Mungkin ada beberapa percatatan di sini yang perlu diperhatikan. ULP yang masih kondisinya tersiok-siok itu di bawah posisi Payakumbuh. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan di sini di ULP Payakumbuhnya sendiri seperti itu memang faktornya. Ya, memang kondisinya kita paham tidak dari sisi personil memang ULP teknis, tapi memang itu satu atap dengan UP3. Kita tolong nanti disupport secara full supaya nanti hijau semua, jadi kelihatan satu warna gitu, lebih indah dilihatnya. Mungkin itu dari sisi P2TL tidak banyak. Semoga tetap tetap konsisten dengan pencapaiannya. Dan juga terima kasih UP3 Payakumbuh sama UP3 Solok mungkin yang sudah mulai mengisi spreadsheet yang sudah pernah kita selesaikan minggu kemarin. Terima kasih. Terus semoga tetap bisa konsisten seperti itu aja. Saya kira cukup Pak Reza. Kalau misalkan ada tanggapan dipersilahkan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Solekan. Ini untuk ULP Payakumbuh ini yang jadi perhatian. Itu sudah kemarin itu sudah mulai dari tim TR di situ. Jadi pencapaian ininya sudah dari kita lihat di minggu kelima ini realisasi 13. Untuk yang hari kemarin di minggu pertama April itu satu hari aja sudah 15. Jadi kita harapkan ini bisa ditingkatkan terus. Demikian Pak Solekan. Oke, betul sekali memang Mbak Kurnia. Kalau dilihat dari grafiknya secara harian pun ULP Payakumbuh sudah mulai lari. Semoga konsisten ya, seperti itu aja. Terima kasih Pak Kurnia informasinya. Baik, terima kasih Pak Solekan atas tanggapannya. Belum ditutup paparan dari P3 Payakumbuh, kita berikan aplaus dulu untuk pencapaian P3 Payakumbuh. Silakan ditutup Pak Kurnia. Baik, terima kasih Pak Reza, Pak Solekan atas masukannya. Mudah-mudahan bisa kami perbaiki mana yang masih kurang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Dengan berakhirnya paparan dari P3 Payakumbuh, berarti menutup juga paparan 4DX Susut kita pada siang hari ini. Selaku moderator atau MC kegiatan kita siang hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dalam kegiatan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf. Kita akhiri kegiatan kita dan mohon maaf Pak Rudi belum bisa kembali hadir bergabung karena masih diskusi dengan Pak Arief. Demikian saja kegiatan kita siang hari ini. Kita akhiri dengan membacakan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.